Johor mahal juga. Iya mahal. Biasanya bagus mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu khususan malik hadha kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Samir al-Khadar min al-Syafi'i الشيخ العلامة محمد نووي البتاني الجابي الشافعي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والثامن yang nomor 8 dari syarat sahnya sholat yaitu ijtinabul mubtilati, menjauhi segala yang membatalkan sholat. Nanti bahasannya di belakang yang secara terinci hal-hal yang membatalkan sholat. Kata tuwili ruknin qasirin, seperti memanjangkan rukun qasirin yang pendek, abdan secara sengaja. Rukun yang aslinya pendek dipanjangkan dengan sengaja. Sujud paling butuh waktu berapa detik? Semenit itu udah lama ya, kelamaan lah semenit itu. Sampai tengah jam ya. Sampai makmumnya ini imamnya lupa apa ketiduran, kok nggak bangun-bangun. Makanya orang khusyuk itu bukan berarti lupa Pak Yos. Nah iya, kalau orang lupa malah bahaya. Kekhusyukan sujud nggak bangun-bangun. Lah makmumnya malah sujudon, waduh, wah. Ini ambulan jauh ini. Wanahwihi, atau yang semisalnya dari yang membatalkan sholat itu. Mimma satakifu alaihi insyaallah. Mimma satakifu, dari yang membatalkan sholat itu, satakifu alaihi, akan aku jelaskan insyaallah ta'ala, insyaallah. Nanti di bab belakang tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Fi kalamil musannifi, di dalam ucapan penulis kitab ini. Titik. Wa innama lam yadhkurul musannifu, dan sesungguhnya tidak menuturkan al musannifu, penulis kitab ini, al islam wa tamyiza, dan tamyiz. Penulis kitab Safinatun Najah tidak mencantumkan syarat sahnya sholat, Islam dan tamyiz. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya, yaitu Islam dan tamyiz, maklumani, sudah maklum bahwa sholat itu sah kalau dikerjakan oleh orang Islam. Kalau yang bukan Islam, walaupun mulai takbir kabiratul ihram sampai salam lengkap, ya enggak sah sholatnya. Tamyiz itu anak yang sudah mulai ngerti. Anak itu kan ada urutan ya. Urutan yang terkecil itu namanya murohik. Murohik itu ya udah mulai ngerti, ini makanan enak, ini enggak. Tamyiz itu udah yang benar-benar ngerti. Ini pahit, ini manis, sudah ngerti.
Habis itu balik. Kalau balik mah sudah maklum kita. Kalau umur tidak bisa jadi patokan. Karena kadang ada umur 20 tahun dia masih lulak-luluk kan berarti kan belum balik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya Islam dan tamyiz itu maklumani, sudah dimaklum dan diketahui, min toharatil hadasaini, yang merupakan syarat bersuci dari dua hadas. Titik. Irsyartuha, karena syaratnya an-niyatun niat, wa syaratun niyati, dan syarat niat itu al-islamu Islam, wa tamyizu dan tamyiz. Masalah Islam dan tamyiz dibahas sudah berulang-ulang, maka dalam bab ini tidak diulang kembali. Wa yu'lamu, dan diketahui at-tamyizu tamyiz. Tamyiz itu anak yang sudah ya mungkin di umur rata-rata umur 8 tahunan itu udah tamyiz. Umur 8 tahun, 7 tahun kan udah bisa membedakan ini makanan, ini jajanan, udah tahu. Min istirati ma'rifatil waktu, dari disyaratkannya mengetahui waktu. Titik. Tanbihun, peringatan. Al-ahdasu, beberapa hadas isnani itu ada dua. Al-awalu, yang pertama, bidkhalil janabati, dengan memasukkan junub. Junub itu karena habis kikuk-kikuk, junub. Fil akbari, dalam hadas akbar. Asghorun, hadis yang pertama disebut hadas kecil, wasani, dan yang kedua akbarun, hadas besar. Fal asghoru, maka yang disebut hadas kecil itu ma'aujabal wudu, segala yang mewajibkan wudu itu disebut hadas kecil. Buang air, buang angin, bersentuhan laki perempuan yang sama-sama dewasa tanpa penghalang, nah itu hilang akal, itu termasuk yang mewajibkan wudu. Qala al-Jufri fil Ibritiyati, berkatalah Imam al-Jufri dalam kitab Ibritiyah, iya, hadas kecil itu adalah nawaqiduhu, segala yang membatalkan wudu. Wal akbaru, dan sementara hadas besar, ma'aujabal ghusla, segala sesuatu yang mewajibkan mandi, mandi junub. Nah, segala yang menyebabkan mandi itu disebut hadas besar. Wa hiya al janabatu, yaitu junub karena habis berhubungan badan. Walaupun cuma baru ketok pintu, assalamualaikum, dulu anaknya bangun, apa mertua bangun kan, itu udah wajib mandi. Baru ketok pintu doang tuh, ketok pintu, Assalamualaikum, masuk belum. Baru palanya doang, assalamualaikum, itu udah wajib mandi. Wajib. Nah, selama ini gimana? Ya kalau nggak masuk kok nggak usah. Wah, bahaya ini. Makanya tanggung langsung. Oh, keburu. Tanggung. Wong wajibnya mandi itu iltiqaul hitanaini, ketika bertemu dua yang disunat. Bertemu kan, bukan masuk. Bertemu lah, assalamualaikum, ketok pintu kan bertemu kan. Asal udah ketemu dan nempel nu. Wah, udah selama ini gimana man? Nyuk doang. Belum nyuk sih. Belum nyuk, belum. Gagal mandi. Lah keburu anaknya datang pulang sekolah. Assalamualaikum. Wah, proyek gagal.
Wal haidu haid wan nifasu nifas wal wiladatu dan melahirkan. Nifas dan wiladah di situ dibedakan. Karena ada orang wiladah melahirkan tapi tidak nifas. Pokoknya bayi keluar tapi tidak ada darah yang keluar. Nah, sementara nifas itu darah yang keluar setelah atau pasca melahirkan. Hada ala tariqati ba'dihim, ini sebagian dari pendapat ulama bahwa hadas itu cuma ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama lagi ja'alal ahdasa salasata aqsamin, menjadikan hadas itu ada 3 macam. Sebagian menjadikan hadas, membagi hadas itu cuma 2, cuman yang di umum kita jumpai di buku-buku lain ya cuma 2, hadas kecil dan hadas besar. Dan yang banyak kita ketahui ya cuma 2 itu, hadas kecil dan hadas besar. Tapi ternyata dalam pendapat lain hadas itu dibagi menjadi 3. Akbarun wa ausatun wa asghorun, yaitu hadas akbar yang paling gede, ausatun tengah-tengah, wa asghorun dan kecil. Falikau lima yahrum bil haudi, karena kondisi dari yang diharamkan sebab haid aksaru itu lebih banyak min ghairihi, dari selain haid, yusamma hadasan akbar, maka disebut hadas paling besar. Larangan dikarenakan haid itu kan lebih banyak daripada sebab lain. Kalau orang junub habis berhubungan, kalau orang haid kan dilarang, nggak boleh berhubungan badan, haram hukumnya bagi wanita yang haid dikumpuli, dijima atau digauli. Tapi bagi wanita yang junub boleh nggak? Wanita junub yang habis berhubungan belum mandi. Mindo. Lah iya mindo. Syaratnya kalau mindo itu mandi dulu apa lanjut? Lanjut. Wah, asal. Ekstrim. Cebok dulu. Ya kalau wanita haid itu larang, dimasukkan dalam kategori hadas paling besar karena memang larangannya paling banyak. Di antara larangan wanita haid tidak boleh berhubungan badan. Lah kalau junub harusnya mandi dulu. Kata Iman nggak usah Pak Eko. Kan mandi lagi. Loh. Wanita junub berarti kan sehabis berhubungan badan. Lah boleh nggak dia berhubungan badan lagi sebelum mandi? Boleh. Air wudhu dulu kata Mas Slamet. Kata Eman? Lanjut. Wah bahaya ini. Enggak. Bagi dulu setan. Jangan nambah enggak mau mandi. Bagi wanita yang junub tidak ada larangan untuk berhubungan kembali. Berarti larangannya lebih sedikit daripada wanita haid. Tapi etikanya ya mosok. Oh iya, oh ya tegel man mana. Ngecek. Ngecek. Man. Oh. Walikauli ma yahrumu bil janabati, dan karena kondisi haram sebab junub aqallu lebih sedikit mimma yahrumu bil haidi, dari apa yang haram sebab haid. Junub itu keharamannya lebih sedikit daripada haid. Kalau pernah saya ringkas, orang yang sebab karena hadas
akbar itu ada 13 larangan. Orang yang karena junub itu ada 8 larangan. Tapi kalau orang karena hadas kecil hanya 5 larangan. Makanya hadas akbar tadi itu lebih besar, lebih banyak. Wa aktsaru mimma yahrumu bil hadasil asghari, dan lebih banyak dari apa yang diharamkan sebab hadas kecil, yusamma hadasan ausat, maka disebut hadas tengah-tengah. Orang junub itu hadas tengah-tengah. Walikau lima yahrumu binawaqidil wudu, dan haram sebab karena batalnya wudu, aqallu itu lebih sedikit, min dzalika dari itu semuanya. Itu semuanya itu karena haid atau nifas. Yusamma hadasan asghar, maka disebut hadas paling kecil. Paling kecil karena larangannya itu paling sedikit, yaitu cuma 5 larangan. Kalau hadas ausat, hadas tengah-tengah itu ada 8. Kalau hadas paling besar itu larangannya ada 13. Nanti saya sebutkan satu-satu. Fa asghariyatuhu wa akbariyatuhu wa tawassutuhu, maka kecilnya hadas atau besarnya hadas atau tengah-tengahnya hadas bi'tibari qillati ma yahrumu bihi, yaitu dengan menghitung sedikitnya yang diharamkan, wa adamu qillatihi, dan tidak ada ketetapannya. Maksudnya begini, hadas itu disebut kecil, disebut tengah-tengah, disebut besar, itu karena jumlah keharamannya. Semakin banyak yang diharamkan, maka semakin besar hadas itu, atau disebut dengan hadas akbar tadi. Kalau larangannya paling sedikit, maka disebut hadas asghar, paling kecil. Kalau larangannya tengah-tengah, ya disebut hadas ausat. Ini saya kutipkan atau saya ringkaskan dari pembahasan udah lama dulu. Yang haram karena hadas kecil itu kan cuma 5, yaitu sholat. Otomatis kalau orang hadas kecil sholatnya batal, walaupun wudunya batal. Yang kedua orang tawaf. Orang tawaf ketika wudunya batal, maka harus batal juga tawafnya. Yang ketiga khutbah Jumat. Orang khutbah Jumat saking semangatnya tiba-tiba kentut enggak? Los, saudara, langsung brut, wah batal, langsung turun nih. Kalau dia memaksa enggak turun, enggak sah sholatnya. Dianya apa jamaahnya? Ya kalau dia nekat ya iya. Oh dia yang khutbah. Khutbah Jumat dan rukunnya itu batal ketika ia batal wudunya, al-hadas kecil. Kemudian yang keempat, menyentuh mushaf. Mushaf ini namanya nih. Kalau ini kan bukan mushaf ini. Ya ada ayat Qur'annya cuma dikit. Kalau buku Yasin masuk mushaf itu. Kalau mushaf itu ini deh yang full. Memang ini disebut Quran. Lah kalau buku Yasin itu ada penerjemahannya. Ini juga ada terjemahannya Pak Yoko. Ada. Kalau ini nggak ada, ini yang ini nih. Kalau ini ada terjemahannya, ini juga ada. Apa Pak? Lebih banyak Qur'annya apa banyak penerjemahannya? Oh, nah gitu maksudnya. Kalau ini orang awam nyebutnya masih Quran, sebutnya masih mushaf. Walaupun ada terjemahannya, kalau dibanding-bandingkan mushafnya lebih banyak daripada terjemahannya. Tapi kalau buku Yasin, di situ kalau dihitung-hitung, yang Qur'annya kan cuma Yasin, belum terjemahannya, belum panduan tahlil, panduan ziarah kubur, belum foto almarhum, ya kan? Apa kadang-kadang lagi kalau cucunya banyak, anaknya banyak kan disebut cuma mati yang berduka cita. Kadang yang lucunya udah mati masih ikut berduka cita loh. Ayo kan, yang berduka cita anak pertama dalam kurung ALM. Udah meninggal kok udah masih berduka cita. Kalau ini Ini bukan, walaupun ada ayat Quran, tapi apakah ini disebut Quran? Enggak kan? Enggak.
buku Yasin itu pun walaupun itu di situ ada tulisan ayat-ayat Quran tapi tidak disebut Quran karena tambahannya lebih banyak daripada ayat Qurannya. Maka orang yang tidak punya wudu mau nyentuh itu enggak masalah. Kemudian yang kelima, hamlul mushaf, membawa mushaf. Nyentuh aja enggak boleh apalagi bawa, kecuali darurat. Misalnya ada Quran jatuh atau mungkin lagi kerja bakti kayak kemarin tuh mindahin apa perabotan di musola. Lah apakah wajib wudu dulu? Enggak. Lah ya untuk hati-hati sih wudu lah, yang tak enggak lain kan asal gobrak ayo ya kan. Lah itu mungkin dikategorikan sebagai darurat. Biasanya kalau mau Ramadan mau apa kan kerja bakti bersih-bersih. Mushaf apa lemari-lemari diberesin. Lah apakah wudu dulu? Lah kalau kayak bagus ya untuk hati-hati wudu, tapi kalau yang enggak ya wes lah. Daripada nanti mau nyentuh enggak jadi. Enggak jadi. Enggak beres-beres. Nah, itu yang disebabkan larangan karena hadas asghar, hadas paling kecil. Yang disebabkan larangan karena hadas tengah-tengah. 5 itu nanti ditambah yang nomor 6. Tadi kan 5. Kemudian nomor 6 qira'atu syai'in minal Qur'an, membaca sebagian dari ayat-ayat Quran. Kalau hadas kecil yang tidak boleh hanya nyentuh dan bawa. Kalau baca masih boleh. Misalnya tadarus, lah kok kentut. Masih boleh baca, boleh asal nggak nyentuh. Tapi mosok kita baca Quran yang kita nggak hafal nggak nyentuh kan ya? Bagi yang kecuali yang hafal, kan nggak usah nyentuh. Lah kalau kita nggak hafal kan ya, apa perlu pakai ini? Apa ditiup? Apa nunggu kipas angin? Pakai pulpen ini. Pakai pulpen. Boleh. Kalau kita bacanya dari HP itu? Ya dari. Ya yang nggak boleh kan mushafnya lah. Sekarang pertanyaannya HP itu termasuk mushaf atau enggak? Bukan. Iya. HP-nya nggak bedanya dengan buku Yasin tadi Pak Eko. Jadi ya kalau kita baca dari HP walaupun nggak berwudu boleh. Yang dilarang karena berwudu itu nyentuh mushaf. Tapi kalau baca yang tanpa menyentuh boleh. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Yang tidak boleh, yang larangan untuk hadas yang tengah-tengah. Hadas tengah-tengah itu misalnya junub, habis berhubungan badan. Dan kalau habis berhubungan badan terus apa namanya dengerin orang ngaji atau siaran orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebetulan yang disebut itu tadi habis main bareng sama kita. Begitu. Waget kan langsung spontan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi masih sehat seger bukan. Kok tahu-tahu? Padahal kita masih dalam badan junub. Nah, sementara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bagian dari ayat Quran. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ayat Quran. Lah, sementara orang junub tidak boleh membaca ayat Quran. Lah tadi itu baca gimana? Lupa, spontan. Aku nggak rewel. Aku nggak rewel. Sudah maaf sendiri. Maaf gitu ya. Atau enggak, misalnya Eman ya, habis selesai langsung alhamdulillah. Keceplosan. Lah, ini ya kan misalnya selesai saking ininya langsung alhamdulillah. Padahal alhamdulillahirabbil alamin ya ayat Quran. Gimana? Enggak apa-apa. Kalau disengaja ya nggak boleh. Kalau disengaja nggak boleh. Kalau sengaja nggak boleh. Kalau nggak sengaja boleh. Gitu.
Ya bersyukur. Lah ini ya kan. Habis selesai langsung Syukur deh. sambil nyalain merokok. Alhamdulillah. Habis itu ada siaran orang meninggal, temennya lagi. Innalillahi wa inna. Kan itu ayat-ayat Quran. Lah gimana? Padahal dalam keadaan junub, orang junub haram membaca ayat Quran. Man, gimana man? Enggak membaca, Ustaz. Enggak membaca. Enggak membaca, lah apa? Nyebut. Bedanya baca menyebut apa? Membaca kita ngelihat. Lah udah hafal kok. Lah kalau belum hafal ya innalillahi wa inna ilaihi. Udah hafal kan? Udah hafal. Gimana? Pak Idris gimana Pak Idris? Ngaji fikih memang agak mikir ya. Kalau ngaji yang lain mas pokoknya ketawa ketiwi aja. Kalau ngaji fikih agak mikir. Membaca Quran yang diharamkan bagi orang junub itu kalau niat baca Quran. Tapi kalau niatnya doa, tadi innalillah, alhamdulillah itu kan niatnya doa ya. Enggak niat Quran kan ya? Nah, berarti boleh. Maka ketika ada kondisi-kondisi tertentu, kita misalnya dalam keadaan junub, kok di situ kita tahu itu bacaan Quran, maka niatnya yo doa. Alhamdulillah. Misalnya habis begitu haus kan minum bleger seger kan langsung alhamdulillah. Itu niatnya doa. Gitu loh. Niatnya. Makanya innamal a'malu yang ketujuh al-muqsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Habis begitu gerah man mandi enggak langsung ke masjid nyalain AC. Wah. Tapi apa ya ada begitu ya? Enggak ada ya. Belum yang sengaja dari rumah kan kipas cuma satu man dorong-dorongan kan. Wah di musola AC adem nih, langsung melipir ke musola nyalain AC rebahan. Padahal dia habis kikuk-kikuk belum mandi. Nah, itu kena hukum. Kemudian yang nomor 8 at-taraddud fil masjid. Taraddud itu mundar-mandir. Mundar-mandir itu yo keluar masuk. Misalnya lagi begituan Mbak Selamat ngumumin, bapak-bapak yang nggak ada kegiatan kita kerja bakti. Eman habis begitu Mbak langsung langsung cabut. Langsung ikut kerja bakti, keluar masuk masjid, keluar masuk musola sama aja masjid sama musola. Secara hukum sama, hanya nama aja. Itu mondar mandirnya, keluar masuknya itu kena hukum. Itu hadas tengah-tengah, berarti 8 yang diharamkan. Kalau hadas kecil tadi 5. Sementara hadas besar, paling besar, yaitu sebab haid dan nifas. Kalau hadas tengah-tengah itu sebabnya karena junub itu berhubungan badan. Berarti nomor 9 ya. 9 ya? 9 yang nyatat tuh. Al-wata'u, wati itu ya kikuk-kikuk tuh. Jelas kok boleh man kalau lagi hadas akbar alias haid dan nifas. Kalau misalnya haidnya udah suci, udah bersih, belum mandi, lah udah kadung pengen, Nggak boleh ya? Nggak boleh. oh tumben nggak boleh. Kalau kita bener nggak boleh. Biasanya sikat gitu mana? Jangan dong. Udah bersih. Kemudian al-mubasyarah. Kalau nomor 9 itu memang jelas berhubungan badan, berhubungan seks nggak boleh. Mubasyarah itu apa Pak Yas? Kalau ibarat sebelum main bola pemanasan itu apa Pak?
Warning apa? Pemanasan. Iya pemanasan. Lah, tapi yang mengarah ke sono kalau hanya sekedar cium-cium ya ora apa-apa. Yang enggak boleh itu yang wis mengarah ke situ. Pemanasan tapi yang udah Semi ya. Enggak full. Iya, ngaji fikih ya emang begini mana bahasanya. Nanti sebelah sono malah ada seru lagi loh. Tadi saya udah baca masalah. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup minggu depan. Saya udah baca tadi sampai segitunya yang penulis kitab fikih. Netek. Pokoknya yang arah ke situ lah. Ya kalau hanya sekedar cipika-cipiki itu kan bisa nahan loh. Iya. Bisa pokoknya saja kayak gitu. Tapi yang pokoknya yang arah ke situ. Aslinya yang diharamkan itu kan itunya. Iya. Lah yang apa itu? Iya, ngono lah. Misalnya aslinya umpama ya yang diharamkan itu aslinya kan mabuknya. Iya. Tetapi kita deket-deket dengan orang mabuk juga menjadi ikut haram gitu loh. Aslinya yang diharamkan kan mabuknya kan. Tapi kita ngumpul di majelis mabuk itu ikut menjadi haram. Lah, aslinya yang diharamkan itu bluknya itu loh. Nah, tetapi hal-hal yang menyebabkan menjadi bluk lebih pola itu ikut menjadi haram gitu. Ngerti Raman? Belum aja udah. Nah, aslinya yang nggak boleh itu bluknya man. Cuman yang mengarah ke bluk itu loh. Boleh. Kok boleh. Itu mubasyarah, kalau bahasa Arabnya namanya mubasyarah. Mubasyarah itu bermesraan itu. Bermesraan tapi bukan hanya sekedar cipika-cipiki, pokoknya yang kelanjutannya yang ke arah sono. Kemudian yang nomor 11, as-shaumu bi anwa'ihi, puasa dengan jenis-jenisnya puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Lah kalau orang junub masih boleh puasa. Maksudnya begini, malam habis berhubungan belum mandi, berarti kan dia masih junub. Sementara orang puasa itu kan mulainya ketika imsak atau adzan subuh. Adzan subuh dia nggak bangun jam 8. Berarti dari adzan subuh sampai jam 8 itu kan 5, 6, 7, 8, 4 jam dalam keadaan junub. Apakah puasanya lanjut sah apa enggak? Yang sunnah sah, yang wajib enggak. Loh, kok bisa dibedain? Oh. Yang sitanya ini puasanya. Ya. Misalnya malam ini berhubungan badan kan junub nih. Ketiduran, subuh imsak nggak bangun, subuh nggak bangun jam 8. Berarti kan dari jam subuh jam 5 taruhlah. Berarti kan 5, 6, 7, 8, 4 jam. Selama 4 jam ini kan dia dalam keadaan junub, masih junub, wong belum mandi. Ketika ia bangun, sementara hari itu bulan puasa, puasanya lanjut apa? Lanjut. Mandi dulu. Lanjut tapi mau lanjut. Mengadat. Lanjut. Oh, berarti kan orang berpuasa dalam keadaan junub itu hukumnya boleh. Tetapi kalau dia berpuasa kok baru junub, nah itu yang batal puasanya. Gitu loh. Kalau junubnya udah dari semalam berkelanjutan, maka puasanya tidak batal. Tapi kok begitu puasa-puasa, libur, rebahan, main HP, lah tontonannya yang Nono. Lah tiba-tiba kok di bawah kok lah batal puasanya. Gitu maksudnya. Paham Raman? Paham. Itu berarti disengaja itu, Pak. Berarti disengaja. Nah, Iya. maksudnya udah tahu habis itu kan. Tapi sengaja sampai jam 8 gitu. Ya ora apa-apa. Secara hukum fikih sah, tapi secara hukum selanjutnya ya tuh. Kalau fikih ini kan bahannya cuma sah dan tidak sah. Masalah dosa dan tidak kan enggak bahasan sini. Kalau disengaja, kalau enggak disengaja ya orang enggak apa-apa.
kan makannya duluan sebelum waktu puasa udah makan. Tadinya kan udah makan. Nah, Ganti-ganti dia aja. as-shaumu bi anwa'ihi, yaitu puasa dengan sejenis-jenisnya itu. Kemudian yang nomor 12 ya. At-talaq, cerai. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya yang istrinya itu dalam keadaan haid atau nifas. Kalaupun suami menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau nifas, secara hukum tidak sah, jadi tidak jatuh talaknya. Kalaupun itu dipaksakan, maka suaminya yang kena dosa besar, menalak istri dalam keadaan haid atau nifas. Nah, itu hadas akbar, ada lebih banyak yang diharamkan. Ada berapa? 12 ya? Hadas besar, hadas paling besar itu 12 yang diharamkan. Kalau hadas tengah-tengah cuma 8. Kalau hadas paling kecil 5. Makanya ada 3 macam hadas itu tadi. Tanbihun akhar, peringatan yang selanjutnya. Qala, berkatalah al-auratu, aurat. Arbaun itu 4. Aurat itu apa sih? Aurat itu, kelihatan auratnya, aurat itu. Sempak ya daleman mana? Apa Pak Ji? Sesuatu yang diharamkan. Berarti congyang itu termasuk aurat tadi. Congyang kan diharamkan, mabuk ya. Daging asu, bagian tubuh yang diharamkan, yang dipublikasikan. Oh, yang dipublikasikan gimana sih Pak Eko? Yang tidak boleh. Bagian tubuh yang tidak boleh dipublikasikan gitu ya. Gitu. Eman biasanya cerdas jawabannya dia. Ya udah leman, sempak ya udah leman ya kan. BH ya udah leman. Tukang BH dibawa keliling man. Jual BH plus jasa pasang gitu. Ide bagus teman, jualan BH plus jasa pasang. Mau kan? Lihat konsumen. Ya plus jasa pasang kok. Wahia lughatan, aurat itu secara bahasa adalah an-naqsu, kekurangan. Wasyai'ul mustaqbahu, sesuatu yang buruk, yang malu ketika dilihat orang. Itu namanya aurat. Kalau udah gak malu berarti udah gak aurat lagi. Aurat itu sesuatu yang menurut umumnya buruk, bentuknya buruk makanya malu. Kalau bentuknya cakep mungkin naruhnya nggak di situ. Di sini Pak Yoko ya, karena bentuknya jelek makanya diumpetin. Tapi banyak yang nyari kok. Mahal lagi. Ada yang 80 juta ya. Lah iya, kalau orang yang umum secara umum malu kalau dilihat orang itu malu karena memang bentuknya juga begitu. Aneh. Wasumiyah, dan disebutkan al-maqdarul ladzi sayadkuruhul musannifu biha liqubhi dhuhuri. Wasumiyah, dan dinamakan atau disebutkan al-miqdaru, sekiranya alladzi sayadkuruhu, yang akan kami terangkan, al-musannif sayadkuruhu, yang akan menerangkan al-musannifu, penulis kitab ini atau pengarang kitab ini, biha, sebab atau dengan aurat itu liqubhi dhuhuri, karena jeleknya kalau kelihatan.
kalau kelihatan jelek, biar banyak yang nyari. Dicari karena ngumpet, kalau nggak ngumpet nggak dicari. Jelek, malu, lo makanya ditutup. Coba kalau bagus, bangga dia, iya. Jadi berarti bagus dong. Hah? Emang kelihatan itunya? Bangga banget. Oh. Iya sekarang masih muda. Ntar kalau dia udah pensiun jadi artis sudah tua, tanyain deh udah. Malu gak itu? Sampir. Waktu telaku dan diucapkan syara'an secara syarak. Kalau aurat secara logat itu artinya kurang, jelek atau malu ketika terlihat, itu aurat. Secara syariat adalah ma yajibu satruhu, apa yang wajib menutupnya fi sholati, di dalam sholat. Wa ala ma yahrumun nadhru ilaihi, dan terhadap apa yang haram melihat itu. Maksudnya yang disebut aurat itu sesuatu yang wajib ditutup, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, atau haram melihat yang itu tadi yang disebut dengan aurat. Auratur rajuli, auratnya orang laki-laki. Ai adzzakaril muhaqqiqi, yaitu laki-laki yang tulen. Berarti ada laki-laki yang separuh ya. Nah iya, lah itu sampai penulis kok menyebutkan laki-laki tulen, berarti kan ada yang enggak tulen kan, ada yang campuran kan ya. Iya, kalau ditanya jawabnya ngotek kan berarti kan. Berarti kaget ya. Walau kafiran, walaupun dia bukan orang Islam, au abdan, atau dia seorang budak, au sobiyan, atau seorang anak, walau ghaira mumayyizin, walaupun dia belum mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang belum bisa membedakan itu tadi. Mutlaqan, secara mutlak. Sawaun, sama saja, fi sholati, di dalam sholat, au kharijiha, atau di luar sholat. Apa itu ma bainas surrati warrukbati, antara surroh, usar, udel, warrukbati dan dengkul, yaitu antara dengkul dan usar. Lakin akan tetapi bin nisbati, dinisbatkan linadzri maharimihi, karena keharaman melihatnya, wa mumasalati wa mumas wa mumasilihi, atau yang sejenisnya. Nah, segitu maksudnya. Amma nafsu surati, adapun surah itu udel ya. Apa? Indonesianya udel, usar, warrukbati dan dengkul, falaisata bi auratin, maka dua-duanya itu bukan aurat. Kalau udel sendiri, usar sendiri atau lutut itu aslinya bukan aurat. Jadi aurat itu di atas lutut, di bawah usar. Kalau lututnya dan usarnya itu bukan aurat. Begitu loh. Amma nafsu surati, adapun usernya itu sendiri, warukbati atau dengkul, falaisata, maka dua-duanya itu bukan bi auratin, termasuk aurat, bukan aurat. Lakin akan tetapi wajib satarubak bihima, menutup sebagian keduanya, yaitu sebagian user dan lutut. Itu termasuk min babi ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu itu tidak akan sempurna dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu itu dihukumi wajib.
kita tidak akan bisa menutup antara lutut dan pusar itu kecuali dengan menutup lututnya juga, pusarnya juga. Maka yang menutup antara ini dan ini itu dihukumi wajib. Kayak kalau main bola ya pakai celana yang di bawahnya sini gitu. Atau enggak pakai apa? Pakai yang tipis itu. Apa sih namanya? Short apa namanya? Yang tipis itu loh, yang yang itulah. Legging ya. Legging namanya udah deh. Ya situlah. Kalau itu pusarnya aja, mendengkulnya aja San. Ininya diketawain orang. Yang suruh nutup itu bukan dengkul sama pusar Pak Ji, antara dengkul dan pusar. Berarti kalau rumah antara rumah 1 sampai rumah ke-5, berarti 2, 3, 4 masuk nggak? Masuk. Wong antara. Kalau nyebutnya rumah 1 dan 5, itu berarti yang dimaksud cuma rumah nomor 1 dan nomor 5. Sama. Kalau nyebutnya cuma pusar sama lutut, yang wajib ditutup cuma pusar, pakai Endiplas juga bisa. Lah iya, ini plasma. Nah tadi kan teksnya bainas surrati waruh, antara pusar dan lutut, berarti antara ini dan ini. Bukan pusar dan lutut. Kalau pusar lutut mah cukup pakai lakban doang ya. Udal gadul kayak jaran ya. Pakai kotek Kak. Bukan hilang mana tadi? Amma auratuhu, adapun auratnya bin nisbati dinisbatkan linadril ajnabiyyati ilaihi, penglihatan orang lain kepada lelaki itu. Fajami'u badanihi, maka seluruh badannya. Hatta wajhi wal kafaini, sehingga wajah dan 2 telapak tangan. Walau inda abnil fitnati, walaupun kondisinya aman dari fitnah. Fayahrumu, maka walau rokikon, walaupun itu seorang budak. Fayahrumu, dan haram alaiha an bagi ajnabiyah, ajnabiyah itu wanita lain, antang duro, untuk melihat ila syai'in min dzalika, dari sesuatu apapun min dzalika, antara itu antara pusar dan lutut. Ada antaranya Pak Haji. Kalau nggak ada antaranya ya cuma pusar dan lutut yang nggak boleh. Wa bin nisbati, dan nisbatkan lil khalwati, kalau ia sendirian, seorang laki-laki sendirian. As-sau'atani, yaitu 2 yang buruk, berarti pintu depan dan pintu belakang. Fakot, itu saja. Kalau dia sendirian, laki-laki cuma sendirian, nggak ada siapa-siapa, maka yang wajib ditutup cuma pintu depan sama pintu belakang. Sempak aja boleh. Nah, maksudnya begitu loh. Pakai Hansaplast ya boleh lah. Alal muktamad, menurut kaul atau pendapat yang bisa diikuti. Kalau sendirian, lah kalau lagi mandi, kalau lagi gitu gimana? Eman mikir, Eman. Pernah saya dulu mandi di kolam renang Sat. Itu kolam renang kan harus pakai, kalau celana renang tuh ya emang khusus, jadi kalau kita pakai celana itu nggak boleh. Kalau renangnya resmi. Jangan renang apa gitu. Iya. Waktu itu saya pengen nyoba di Belgrung. Pakai celana segini, nggak boleh. Harus celana yang segini. Kan kelihatan gandul-gandul. Ya, enggak sih. Kan ini San, yang kita ngekolor gitu San. Cuma jadi full sama foto yang kelihatan. Ya, kadang yo memang keseharian kita memang karena kita tinggal di Indonesia. Fatahas
Sholala anna lahu salasa auratin. Maka kesimpulannya bagi laki-laki itu ada 3 tingkatan aurat. Kalau dia sendirian cukup yang ditutup pintu depan sama pintu belakang. Kalau secara umum aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Kalau memang takut timbul fitnah, ya wis umumnya orang pakai pakaian. Farun cabang. Iklam ketahuilah anna nazar mar'ati, sesungguhnya melihatnya seorang istri ila zaujiha kepada suaminya jaizun, itu boleh fi jami'i badanihi, ke seluruh badannya. Jadi boleh man, ininya ngeliatin dari ujung sini sampai ujung sini long. Boleh. Kalau nggak boleh susah kalau Malah mau pakai celana. Ada gaya Eman semangat kalau ngaji. Enggak ngantuk, biasanya tekluk. Kaaksihi, begitupun sebaliknya. Berarti Semangat bini, pengen tahu. iya, maklum masih ABG Pak. Bininya boleh melihat suaminya itu dari ujung sampai ujung blok, begitupun sebaliknya laki juga boleh melihat bininya dari ujung ke ujung. Yes, pokoknya blong lah pokoknya. Boleh man. Jangan bertuanya lihat. Naam begitu juga in mana'aha minan nazri ila auratihi in tana'a 'alaiha nazr ilaiha. Begitu juga apabila seorang suami melarang istrinya melihat seluruh tubuhnya. Imtana 'alaiha nazr ilaiha, maka seorang istri juga boleh. Bukan begitu. Seorang suami, ini suami ya suami, seandainya dia punya cacat yang tidak pengen diketahui istrinya, maka seorang suami itu ada hak untuk melarang istrinya melihat bagian tubuh itu. Koreng, Misalnya di sini ada koreng, ditutupin, aja ada rahasia. Nah itu hak suami untuk tidak untuk melarang istrinya melihat bagian tertentu yang dilarang. Nah, ada apanya, kayak ada tatonya. Misalnya punya mantan, namanya ditato di sini man. Nama mantannya siapa, kayak Sumi, Sumi gitu kan. Asal apa hubungan sama istri ditutup aja. Itu man. Itu apa sih? Rahasia, nggak boleh. Penasaran terus suami istri, penasaran terus. Ya itu seorang suami boleh menutup bagian tubuh tertentu atau melarang bagian tubuh tertentu untuk supaya istrinya tidak melihat. Tetapi bikhilafil aksi fa innahu jaizun qat'an, tapi tidak sebaliknya. Maksudnya seorang suami, seorang istri tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan melarang suaminya melihat bagian tubuh manapun. Misalnya istrinya juga sama punya tato. Herman, Di sini namanya Herman. Bruto ya, Bruto. Lah asal suaminya mau lihat apa sih? Dede, mama, jangan. Itu suami berak maksa kan. Enggak apa-apa, boleh. Tapi kalau misalkan diajakin boleh makan. Boleh. Cocokin sekali. Tapi lihat kondisinya, jangan mentang-mentang laki langsung saenake dhewe. Biasanya katanya Aril. Li'annahu yamlikut tamattu biha wala tamlikut tamattu bihi. Karena sesungguhnya seorang suami itu berhak tamattu. Tamattu itu bermesra-mesraan, ngalap kepenak kalau orang Jawa nih. Biha dengan seluruh tubuh istrinya.
Tapi wala tamliku tamattu bihi, tapi seorang istri tidak diperkenankan kalau memang suaminya melarang. Nah, kalau melihat itunya gimana? Apanya nih itunya nih? Masuk perlu dijelasin. Boleh dong. Gua hero. Bisa rambutnya. Apa perlu digambar di sini, Mas? Gua hero gitu. biar jelas gitu. Ya iya harus jelas. Nggak paham lagi. Ngajinya enaknya ngaji laki semua begini ngomongnya Nggak paham. los. Ngelihat itunya. Apalagi sampai di kayak HP yang mau digedein gambarnya gitu. Zoom. Boleh nggak, Man? Boleh. Udah hak ini. Itu loh ada keterangannya, Man. Lakin akan tetapi nazarahu ila farjiha. Melihat ke farji. Tahu farji kan, Man? Tahu. Bukan nama orang loh, farji. Tetangga sebelah. Farji itu loh, Man. Pajiman. Kalau punya laki-laki namanya Zahar, kalau punya perempuan namanya Farji. Pajiman. Oh. Apa, Man? Pajiman. Apa? Rambut. Kubulan au duburon. Kubulan itu pintu depan, au duburon atau pintu belakang. Misalnya pengen ngintip ada apa sih? Kepo banget ya. Ada iya ngaji pikir ya begitu mana emang mana. Makruhun hukumnya. Makruh nggak dosa. Coba dihukumi makruh cuman makruh mah enggak haram. Idza kana bi ghairi hajatin, itu kalau tidak ada keperluan dihukumi makruh, berarti kalau ada perlu enggak makruh, Man. Kalau enggak ada perluan kok tiba-tiba buka. Pisang tuh berarti. Lah iya, kan enggak ada keperluan apa-apa tiba-tiba kok kangen. Nah, kalau ada perlunya, ada hajat, berarti kan ada perlu ya. Enggak makruh, tapi kalau enggak ada perlu baru makruh. Kayak seorang dokter ya. Kayak seorang dokter laki-laki meriksa perempuan. Nah. Itu nggak apa-apa tuh ya. Untuk tujuan obat mah boleh, Pak. Iya. Tetapi ya kalau bisa ya Jangan. jangan. Iya, kadang-kadang begitu. Mosok punya hak kita diopok-opok orang lain. Laki-laki dokternya. Tapi kebanyakan ya iya yang laki-laki. Makanya itu. Gimana lagi? Sampai meriksa, ayo buka. Nah. Wa ila batinihi, dan melihat sampai ke batinnya. Batinnya itu sampai ke dalam-dalaman ya, Man. Sampai ordengnya dibuka grek. Yang paham begini. Yang paham tahu nih. Wah. Lah iya ngaji fikih ya begini ya. Wa ila batinihi, dan melihat sampai ke dalemannya, sampai buka ordeng kayak tadi. Asyaddu karohatan, itu banget makruhnya. Tapi kalau ada perlu kayak dokter kan ada perlu. Apa? Wes, udah besok lagi. Wah, nanggung jam 9 nanggung. Biasanya ngantuk teklan. Makanya banget, Man. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, takutnya tahu rumah sampai rumah buka ordeng. Berat, Bang.